Oke, cek sudah masuk ya. Bentar, pindah dulu. Oke, selamat sore. Kita udah masuk ke ini ya. Modul berapa ini? Modul saya lupa ya. Modul 5 keamanan jaringan, cuy. Jadi kenapa kita kerjain sekarang? Karena takutnya minggu depan itu ada praktikum. Jadi kita takut nggak bisa apa ya? Maksudnya nggak ditunda 1 minggu gitu loh. Jadi udah kita langsung kerjain sekarang aja gitu. Tadi itu ada udah. Tadi saya mau ini kali Linux saya rusak guys ya. Udah biasa ya kayak gitu ya kalau misalnya kali Linux rusak. Saya hapus tapi saya belum download lagi. Kayak nggak ada backupnya. Jadi udahlah. Kita langsung coba aja di sini ya di Windows ya. Jadi gini langkah kerjanya bentar saya ganti ini dulu. Jadi ini cara langkah kerjanya ya. Jadi di sini saya sudah install WordPress yang sudah diinstal apa ini namanya? WP WordPress SP apa tadi lupa. Ada pluginnya ya. Plugin SP Project and Document Manager yang versi 4.21 sama seperti yang ada di kampus. Jadi tadi saya ke kampus, habis itu saya ngerjain. Ya cukup easy lah ya. Kalian nggak terlalu perlu susah-susah. Jadi ini saya replikasi sedemikian rupa kayak benar-benar mirip ya. Ini saya belum nyoba yang di sini, jadi kita coba bareng-bareng. Nah, untuk step yang WP scan karena saya dari tadi mau install ini nggak bisa-bisa ya. Nah, itu mungkin kita skip aja. Pokoknya gini ya. Ingat nggak sih modul yang ke modul modul yang sebelumnya itu ada WP scan ya. WP scan ini dia digunakan untuk mendapatkan vulnerability habis itu bisa login juga dan lain sebagainya. Nah, bentar ini kita buka dulu Notion. Buka catatan dulu ya. Pokoknya setelah kita scan menggunakan WP scan itu, dia ada ya update cuy. Kenapa update-nya sekarang ya? Pokoknya dia ada vulnerability di mana dia itu versi di bawah 4.2.2 itu dia vulnerable. Jadi bentar SP File Manager 4.22. Nah ini. Jadi dia ada vulnerability namanya authenticated shell upload. Jadi by default seharusnya SP Project and Document Manager ini dia nggak bisa upload shell ya, nggak bisa upload yang belakangnya PHP gitu. Karena PHP itu ya jelas-jelas bisa buat macam-macam yang kita nggak perlu sebenarnya gitu loh. Nah kita nggak bisa upload file PHP. Nah kita bisa membypass itu dengan menggunakan shell. Dimana shellnya ini uh, bisa kita upload dari dokumen. Jadi untuk user sama passwordnya beda ya udahan ya. Jadi jangan lupa dilihat lagi modulnya, portnya itu beda cuy. Kalau nggak salah. Yang sebelumnya port berapa dua, habis itu yang sekarang 3 kalau gitu kalau nggak salah. Jadi beda. Adminnya juga beda. Jadi yang sebelumnya itu loginnya admin, habis itu passwordnya ZXCVBN kan. Nah kalau ini beda. Jadi loginnya admin, habis itu passwordnya beda lagi. Cuma kita bisa brute force menggunakan WP scan yang seperti sebelumnya lah ya. Jadi gitu. Jadi sebenarnya gampang lah ya untuk loginnya. Nah, untuk nyarinya itu kita pakai WP scan, habis itu nanti bakalan muncul SP Project and Document Manager yang versi 4.2.1. Nah, kita cari aja di Google yang di bawahnya yang di 4.2.1 itu apa sih vulnerability-nya gitu. Ya udah kita temukan bahwa yang di bawah 4.22 itu dia ada authenticated shell upload. Authenticated shell upload ini apa sih artinya? Jadi authenticated ini artinya kita harus masuk dulu baru kita bisa upload shellnya. Gitu. Oke. Kita langsung aja masuk ke sini. Yang pertama adalah requirements-nya adalah WP scan sama ada burp suite ya. Jangan lupa pakai burp suite. Ntar aku buka dulu yang punyaku. Oh my god.
Kenapa semua update ya hari ini? Sekarang hari apa sih emang? Hari Rabu loh Mas Yan. Kira hari Kamis sudah. Ntar kita review ini. Nah, jadi ini yang tadi kita obrolin pertama-tama ya sambil nunggu website-nya. Kalau mau skip skip aja cuy, soalnya ini cuma nunggu website-nya aja ya. Jadi di sini kita komennya adalah wp scan min url IP-nya. Nah, ini portnya beda ya 8083. Habis itu passwordnya rockyou. Sama seperti yang sebelumnya, sama seperti modul 3 ya. Kayak gitu, cuma bedanya URL-nya aja. Nah, itu nanti kalian bakalan dapat informasi-informasi berikut. Yang pertama di sini saya nggak kasih tahu ya di sini. Tapi maksudnya nggak saya paste di sini. Cuma yang jelas nanti kalian bakalan dapat yang pertama adalah uh, versi plugin yang outdated ya. Versi plugin yang nggak update. Yaitu tadi SP file manager itu tadi. Yang kedua ada username sama password dari komen ini aja. Oke. Kalau udah dapat username sama password, kalian login lewat wp admin. Habis itu nanti masuk ke dalam sini. Ya, habis itu kalian pencet dokumen. Oh iya, grupnya nyala Mas ya. Ntar ini jangan dinyalain dulu, cuy. Nah, kalian masuk dokumen. Habis itu nanti di sini ada user files atau uploader. Nah, kalau misalnya kalian mau ngupload shell, aturan pertama adalah cari uploader di mana tempat untuk mengupload file gitu. Itu aja deh. Jadi kita masuk ke file uploader. Habis itu kalian pilih user yang sekarang kalian lagi login admin. Nah, kalau udah selesai, kita mau add file nih. Kita mau add file. Habis itu di sini ada ini shell buatan saya sendiri. Terserah kalian mau bikin sendiri atau download itu juga bisa sebenarnya ya. Jadi kalian cari aja simple php web shell. Nggak gitu aja. Habis itu nanti ada yang paling atas ini, terserah lah, mau yang bawah-bawah juga nggak apa-apa, nyari di GitHub yang bagusan juga nggak apa-apa, cuma saya bikin sendiri. Nah, ini kalian bikin jadi file.php pokoknya ya. Nah, kalau udah selesai kalian upload ke sini. Ini file name sama notes terserah, nggak usah diisi. Nah, harusnya kalau misalnya dia itu shell apa namanya, dia tuh filenya PHP, itu sebenarnya harusnya nggak bisa diupload gitu loh. Coba kita upload ya. Nah, nah kita upload di sini, dia nggak ada gitu loh, nggak bisa. Padahal kalau misalnya kita add folder, nah itu dia bisa. Habis itu kita add file yang lainnya, misalnya ini deh readme-nya, kita upload. Nah, itu dia bisa masuk gitu loh. Tapi kenapa shell .php-nya itu dia nggak bisa? Karena dia file PHP. Nah, kalau file PHP itu dia nggak bisa. Nah, vulnerability-nya ya di SP Project Document Manager di versi yang sebelumnya, di versi sebelum 4.22, di sini kita bisa baca bahwa bisa upload web shell as PHP. Terus kita intercept request-nya, kita rename parameter DLG upload filenya dari PHP kecil semua jadi P, habis itu H besar, P besar. Jadi gitu. Jadi dia kayak ada snake case-nya gitu. Dia nggak ngecek besar kecil hurufnya gitu. Jadi kalau misalnya kita nyalain burp suite, ntar kita start dulu burp suite-nya, habis itu kita jalanin lewatin proxy-nya burp suite di port 8080, ntar dia starting agak lama. Kita masuk proxy, habis itu kita mau upload file yang tadi nggak bisa diupload. Kita intercept, habis itu kita upload. Nah, di sini bakalan ada beberapa header ya. Di dalam header ini kita bisa ganti DLG upload file yang tadi seperti di dokumentasinya itu dari shell.php jadi shell, terserah lah. Digedein salah satu aja gitu. Habis itu kita forward. Nah, setelah forward kita intercept off. Nah, maka yang akan terjadi adalah dia terupload. Nah, ini dia teruploadnya di mana? Nah, kalau misalnya sesuai dokumentasinya di sini, dia itu di dalam websitenya, habis itu masuk ke WP Content, Uploads, SP Client Document Manager, habis itu user ID-nya. Nah, user ID-nya admin itu, kalau misalnya kita lihat dari XML RPC, itu user ID 1. Jadi kita masuk ke user ID 1, terus nama filenya yang tadi. Tadi sela.php. Ya, bukan. Sorry. Harusnya di sini ya. Sorry. Nah, di sini kita matiin dulu burp suite-nya. Nah, ini dia.
kita udah masuk selnya yang padahal tadinya itu nggak ada, dan ini bahaya banget. Kenapa bahaya? Kita bisa ls di sini, kita bisa lihat-lihat file-file yang ada di dalam sini, kita bisa naik-naik directory sampai ke dalam root ya. Jadi kita bisa ngelihat semua konten dari eh, server gitu loh. Nah, kita di sini kita bisa lihat bahwa permission kita ini sel kita ini sel saya ya. Jadi kalau misalnya kalian pakai sel lain itu mungkin beda, nggak kayak gini. Cuma yang penting esensinya web shell adalah shell itu bisa buat upload shell itu bisa buat jalanin ngeksekusi perintah. Jadi kita misal mau apa ya, who am I gitu, itu juga bisa. Kita adalah www data. Kita mau ls di sini html. Kita mau, kalau misalnya eh, kita punya akses tulis, kita juga bisa apa ya namanya, bisa nge-write di situ. Nah, karena kita punya akses write di sini ya, di rwx itu ya. Jadi kita bisa masuklah ke sini ya. Coba kita masuk ke sini lah. cd nggak bisa cd ya nih. Kita ls di sini, kita mau echo I was here. Habis itu masukin ke dalam readme.txt gitu. Oke, harusnya kalau misalnya kita ls lagi, oh nggak ada ya. Berarti kita nggak bisa write di sini cuy. Apa mungkin karena harusnya ini ya, grupnya ya. Mungkin nggak ada, atau mungkin salah permission ya, jika kita nggak tahu. Cuma yang jelas di sini kita bisa eh, baca-baca lah, misalnya kalau ada ya. Oh ada ya. Jadi kita bisa baca file-file sistem gitu loh, yang dimana ini bahaya banget gitu. Pokoknya kita bisa eksekusi kode dari web. Nah gitu. Ini kita berhasil mengupload shell kita. Nah kalau misalnya kalian nanti beneran mau udah nyerang ya, udah nyerang web yang targetnya yang di sana, yang di kampus. Nah itu bakalan nemu kayak gini. Ini berarti saya. Karena tadi siang saya sudah selesai gitu loh. Langsung. Nah sebenarnya web shell itu juga bisa kayak gini aja. Nah ini sama ya. Ini web shell yang pendek. Kalau nggak mau ya kita bisa pakai web shell saya juga, nggak apa-apa. Cuma ada disclaimernya. Please jangan dibuat untuk kejahatan, oke? Okay? GitHub. Nah di sini ini ada shell buatan saya. Di sini harus mengikuti peraturan, di mana jangan dipakai buat iseng. Ini dipakai buat latihan, buat pen testing, buat benar-benar membuktikan bahwa oh ini loh sistem saya aman, oh ini loh sistem saya buruk. Nah ini ada 262, kalau kalian mau duplikat juga nggak apa-apa, terserah. Saya nggak peduli. Nah yang penting ya, please banget please, jangan dibuat aneh-aneh. Oke, tapi kalau misalnya kalian mau pakai web shell yang lainnya juga boleh. PHP Simple Web Shell gitu juga pakai, sama aja. Ini PHP Simple Web Shell ini. Kalau misalnya kita lihat ke sini lagi, nah dia sama ya. Kalau misalnya kita mau nyobain ya PHP Simple Web Shell-nya ini, coba misalnya kita mau bikin di dalam sini, kita mau bikin shell baru. Cara bikin shell barunya adalah misalnya namanya testing, belakangnya .php pasti. Habis itu kita buka. Nah, oke. Kita save, habis itu langsung kita close. Nah, kalau udah selesai, kita bisa upload ya harusnya. Ntar balik lagi ke sini. Nah, kita melakukan prosedur yang sama ya. Kita add file, browse, testing.php itu tadi. Kita nyalakan proxy-nya itu, kalau misalnya kalian pakai proxy langsung juga bisa. Habis itu kita intercept, kita upload. Nah, diganti mau ininya p-nya yang besar lah juga boleh. Boleh lah kayak gitu. Habis itu kita forward, habis itu kita intercept off. Nah, itu dia bakalan ke-upload di sini testing.php, di mana dia bakalan ke-upload di ya di sini, di sini. Ntar ini kita duplikat aja. Habis itu ini kita masuk ke dalam sini, folder 1, habis itu testing.php.
Nah, ini dia. Ini website yang simple. Jadi kalian mau LS gini juga bisa. Nah, dia bakalan ini ada sel saya ya. Jadi sel saya itu beranak, cuy. Ada sel A sama sel B gitu. Dua-duanya dua-duanya pokoknya saling bekerja sama lah ya. Gitu. Nah, ini juga ada testing.php sel yang baru kita upload gitu. Sini ada kayak gitu. Kalau misalnya kita cek di sini, kita bisa echo nggak sih? Echo lor habis itu masuk ke dalam, habis itu kita ls. Oh, ada ya. Jadi kita bisa bikin file dari di sini. Kita ada access right-nya gitu loh di sini. Nah, ini yang bahaya gitu. Nah, pokoknya definisinya web shell itu yang bisa mengeksekusi kode dari web gitu. Gitu. Ah, udahlah kayak gitu aja mungkin ya. Ini udah selesai, kita udah bisa upload web shell. Kalau misalnya kalian mau bersih-bersih, jangan langsung dihapus dari sini, tapi ya boleh sih. RM kita di mana sekarang? PWD. Oke, kita di situ ya. Jangan dari atas-atasnya. RM bintang. Nah, itu untuk menghapus semua web shell. Jangan aneh-aneh ya. Soalnya kasihan teman-teman kalian cuy. Kalau misalnya udah nanam web shell, habis itu ternyata kalian hapus, jangan cuy. Kita RM, habis itu kita mau ls. Ya nggak bisa lah ya. Karena apa? Eh, karena shell kalian juga kehapus sendiri gitu. Udah. Pokoknya, pokoknya jangan aneh-aneh lah ya. Oke, mungkin itu saja. Habis itu kalau misalnya kalian hapus dari sana, nah yang di sini nggak bakalan hilang karena apa? Yang di sini itu database cuy. Jadi kita harus hapusin satu-satu. Ini kita delete, habis itu kita naik lagi. Ini kita delete juga lah sekalian. Kita delete dari database-nya lah. Jadi ini dia sekalian delete dari database dan dari filenya juga gitu. Dah sekarang benar-benar nggak ada. Jadi kalau misalnya kita visit lagi yang tadi, nah itu dia bakalan nggak ada testing.php ini. Kita shell a.php juga nggak ada. Karena udah kehapus gitu loh. Jadi gitu ya. Mungkin udah cukup sekian dari kita. Jangan lupa referensi CV yang dipakai CV 2021 2437 24347. Terima kasih telah menonton. Ntar kita balik lagi sini. Sebenarnya tadi kelihatan gak sih? Oh, kelihatan kok, kelihatan. Oke. Terima kasih telah menonton. Kawan-kawan kalau misalnya saya bikin lagi mungkin kita bakalan bahas tentang modul 6 ya. Soalnya modul 6 nih dia bakalan panjang banget dan dia tuh targetnya beneran. Mungkin saya nggak ada dokumentasi malah ya. Soalnya ini bahaya cuy. Soalnya targetnya asli kalau nggak salah. Dan kita harus dokumentasi ke dosen gitu juga. Oke. Terima kasih buat yang udah menonton. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya kalau saya bikin. Mana blank. Selamat siang. Sore cuy.